Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan tahun 2024 yang diajukan oleh Yance Salambau dan Ahmad Samsudin, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan tahun 2024 nomor urut 3, memberi kuasa kepada Christopher Tutuarima dan kawan-kawan sebagai pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan memberi kuasa kepada Petrus PL dan kawan-kawan sebagai termohon. Petronella Krenak dan Yohan Bodori, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan tahun 2024 nomor urut 5, memberi kuasa kepada Roni B. Talapesi dan kawan-kawan sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum berkenaan dengan eksepsi permohonan pemohon kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 UU 10 2016 berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan permohonan akuo, pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara sesama dalil-dalil pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pasangan calon bupati atas nama Petronella Krenak yang tidak memenuhi syarat. Karena pemberhentian Petronella Krenak hanya didasarkan pada surat keputusan Bupati Sorong Selatan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terhadap hal dimaksud, termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan termohon telah menerima surat pernyataan pengunduran diri atas nama Petronella Krenak dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Termohon juga telah menerima surat keputusan Bupati Sorong yang pada pokoknya menyatakan bahwa Petronella Krenak adalah pegawai negeri yang sedang dalam pengusulan pensiun atas permintaan sendiri dan seterusnya telah diucapkan. Pada saat dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten Sorong, pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dan tidak terdapat rekomendasi Bawaslu. Terhadap dalil permohonan akuo, pihak terkait memberi keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebelum mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Sorong Selatan, Petronella Krenak telah mengajukan pengunduran diri sebagai PNS pada tanggal 23 Agustus dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Atas hal tersebut tidak ada catatan mengenai pelanggaran atas dokumen serta kelengkapan yang didaftarkan. Sementara itu terkait dalil pemohon akuo, Bawaslu menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan seterusnya dianggap telah diucapkan, dokumen persyaratan pencalonan dan syarat bakal calon bupati dan wakil bupati dinyatakan lengkap dan Bawaslu telah mengawasi verifikasi dokumen persyaratan administrasi bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sorong Selatan. Selanjutnya, dalil pemohon berkenaan dengan surat nomor 800 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bawaslu telah mengawasi pertemuan seluruh pencari kerja Kabupaten Sorong dan seterusnya dianggap diucapkan dan tanpa dihadiri oleh Petronella Krenak sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 047 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil pemohon yang menyatakan adanya calon bupati atas nama Petronella Krenak tidak memenuhi syarat adalah dalil yang tidak dapat dibenarkan.
Selain itu, berkenaan dengan keterlibatan Petronas Sinak dalam pertemuan, Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang meyakinkan bahwa pertemuan tersebut memiliki korelasi dengan perolehan suara calon, terutama pasangan calon nomor urut 5. Dengan demikian, dalil-dalil pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya keterlibatan Bupati Kabupaten Sorong Selatan sebagai tim sukses paslon 5. Berkenaan dengan dalil aku, telah ternyata Samsudin Anggiuli selain sebagai Bupati Kabupaten Sorong Selatan juga merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sorong Selatan. Dalam posisi demikian terdapat kelindan antara jabatan publik sebagai bupati dengan jabatan sebagai ketua partai politik di kabupaten yang bersangkutan. Berkenaan hal tersebut, setelah membaca secara cermat keterangan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan, telah ternyata tidak terdapat laporan atau pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Samsudin Anggiuli dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa selanjutnya pemohon mendalilkan adanya temuan dokumen percetakan nomor 055 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berkenaan dengan dalil tersebut, termohon menyatakan keputusan KPU Sorong Selatan nomor 556 dan seterusnya dianggap diucapkan, menyatakan jumlah suara yang dicetak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan tahun 2024 adalah sebanyak 37.411 lembar. Di samping itu, kebutuhan surat suara untuk pemungutan suara ulang adalah sebanyak 2.000 lembar. Dalam hal ini, hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana termuat dalam laporan dan seterusnya dianggap dibacakan, menyatakan jumlah total surat suara yang diterima sebanyak 39411 untuk jenis suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan. Dengan demikian, dalil pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan aku tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon. Dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah Kabupaten Sorong Selatan tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah menciderai penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan tahun 2024. Sehingga selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak termohon adalah 3.799 atau setara dengan 11,5%. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 12:31 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Titis Anindya Jati sebagai panitera pengganti
serta dihadiri oleh para pihak.